Apa yang sebenarnya terjadi antara Johnny Depp dan Amber Heard? Mari kita kupas tuntas. Johnny bertemu Amber di tahun 2009 saat keduanya membintangi film The Rum Diary. Tapi mereka berdua tidak langsung berpacaran karena Johnny sudah memiliki istri dan 2 anak. Sekitar tahun 2012, Johnny resmi bercerai dengan istrinya setelah menikah selama 14 tahun. Lalu Johnny dan Amber mengumumkan bahwa mereka berdua berpacaran. Setelah berpacaran selama 2 tahun, akhirnya Johnny memutuskan untuk menikah dengan Amber. Tapi ternyata pernikahan indah yang kita semua ketahui waktu itu hanya berlangsung selama 15 bulan. Pada tahun 2016, Amber melayangkan gugatan cerai akibat KDRT yang dilakukan oleh Johnny, yang katanya melempar HP ke wajah Amber hingga memar. Ini fotonya. Jadi pada tahun 2017, keduanya resmi bercerai. Amber menuntut harta gonogini sebanyak 7 juta dolar atau setara dengan 101 miliar rupiah. Amber juga meminta 2 mansion yang dimiliki oleh Johnny yang sebenarnya merupakan harta Johnny sebelum mereka menikah. Total harta gonogini yang diminta oleh Amber sangat banyak sampai-sampai dia dihujat oleh netizen. Bahkan banyak yang menuduh Amber sengaja morotin mantan suaminya. Amber lalu mengumumkan dia akan mendonasikan setengah harta gonogininya ke sebuah lembaga. Tapi ternyata Amber baru mendonasikan setengah dari nominal yang dijanjikannya. Dan waktu ditagih oleh lembaga, Amber berkata dia sedang dalam keadaan finansial yang sulit. Sampai-sampai Elon Musk ikut mendonasikan 500 ribu dolar untuk Amber. Sebenarnya perceraian antara Johnny dan Amber dilakukan baik-baik. Tapi pada tahun 2018, Amber menulis sebuah artikel tentang bagaimana Amber menjadi korban KDRT. Meskipun Amber tidak menuliskan nama Johnny Depp, tapi semua orang yang membaca sudah tahu pasti orang yang disebut di dalam artikel adalah Johnny. 3 hari setelah artikel ini viral, Disney langsung memecat Johnny Depp dari perannya di film Pirates of the Caribbean ke-6. Johnny Depp lalu dikenal sebagai wife beater. Reputasinya hancur. Meskipun mantan istrinya yang sudah berumah tangga dengan Johnny selama 14 tahun bilang Johnny tidak pernah main tangan, semua mantan pacar Johnny juga bilang Johnny tidak pernah main tangan. Tapi karena tulisan Amber, Johnny mendapatkan reputasi yang sangat buruk. Johnny juga merasa malu dengan anak-anaknya. Jadi, Johnny menuntut Amber dengan dugaan pencemaran nama baik dan meminta ganti rugi sebanyak 50 juta dolar Amerika karena dia sudah kehilangan karirnya di film Pirates of the Caribbean dan Fantastic Beasts. Johnny lalu dituntut balik oleh Amber dan Amber sekarang meminta ganti rugi sebanyak 100 juta dolar alias 1,5 triliun rupiah. Sejak awal Johnny menampik semua tuduhan Amber. Johnny bilang dia tidak pernah menyakiti Amber secara fisik sama sekali. Makanya sekarang keduanya sedang menjalankan persidangan dan akan gue bahas di video selanjutnya. Balik lagi ke kasus Johnny Depp dan Amber Heard. Artikel yang ditulis oleh Amber Heard yang menyatakan dirinya menjadi korban kekerasan ternyata sengaja dipublikasi tepat setelah film Aquaman rilis. Awalnya ada lebih banyak detail dan nama Johnny di dalam artikel itu, tapi direvisi oleh tim hukum Amber karena takut dituntut. Namun artikel ini tetap dikemas agar orang yang membacanya tahu bahwa orang yang dimaksud adalah Johnny tanpa harus menuliskan nama Johnny. Amber meminta artikel ini dipublikasikan segera setelah film Aquaman rilis, karena Amber dan timnya memang sengaja ingin artikel ini viral. Dr. Shannon Curry bersaksi di pengadilan atas panggilan Johnny Depp. Sang dokter mengatakan Amber memiliki BPD dan HPD. Sebelumnya gue mau menegaskan bahwa tidak semua orang yang mengidap gangguan ini memiliki perilaku yang sama dengan Amber. Kepribadian dan gangguan mental adalah 2 hal yang berbeda. Dalam kasus ini, diagnosis Amber memperparah kepribadiannya. Menurut sang dokter, Amber cenderung menyalahkan orang lain, merasa dirinya paling benar, memiliki banyak kemarahan dalam dirinya, senang menghakimi orang lain, seolah-olah paham etika tapi dirinya sendiri selalu berbuat seenaknya. Amber cenderung egois, seolah-olah dunia berputar hanya untuk dirinya sendiri. Dan akibat BPD, Amber memiliki emosi yang tidak stabil dan juga memiliki ketakutan akan ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga kalau Amber putus asa, dia akan menyakiti dirinya sendiri dan akan bertindak secara ekstrim supaya orang-orang di sekitarnya tidak jadi meninggalkan dia. Sedangkan HPD membuat Amber memiliki pemikiran yang sangat ekstrim, terlalu jauh, sering mencari perhatian, melebih-lebihkan pembicaraan, merancang skenario di dalam kepalanya sendiri sampai dia percaya dengan kebohongan yang dia buat sendiri,
Sehingga justru kelakuannya membuat orang-orang di sekitar malah menjauh. Foto Amber dengan wajah memar di tahun 2016 juga dipertanyakan. Saat kejadian pemukulan ini terjadi, teman Amber memanggil 911. Kedua petugas atau polisi yang datang mengatakan mereka tidak melihat wajah Amber secara langsung, tapi rumah dalam keadaan rapi. Dan Amber hanya menangis di atas sofa sambil menutup wajah. Sore harinya, seorang polisi datang untuk mengecek kembali. Dan sang polisi bilang wajah Amber tidak kenapa-kenapa. Petugas resepsionis mengatakan, besok harinya Amber melapor ke resepsionis karena anjing temannya hilang. Dan wajah Amber waktu itu sama sekali tidak memiliki bekas pukulan. Menurut pengacara Amber, bekas luka ini ditutupi dengan make up merek Milani. Lalu Milani membantah. Mereka bilang produk yang disebutkan oleh Amber baru diproduksi tahun 2017. Lanjut. Dengan bukti foto inilah, Amber meminta perlindungan hukum agar dijauhkan dari Johnny, atau yang disebut restraining order. Biasanya korban KDRT meminta perlindungan ini karena merasa trauma dan merasa nyawanya terancam. Beda halnya dengan Amber. Setelah dia meminta perlindungan hukum, secara sembunyi-sembunyi Amber memaksa pihak agensi Johnny untuk mempertemukan dirinya dengan Johnny Depp. Amber berjanji tidak akan memberitahukan pertemuan ini ke polisi karena kalau iya, Johnny Depp bisa ditangkap. Akhirnya Amber terbang ke San Francisco hanya untuk menemui Johnny, entah ngobrolin apa. Masih di tahun yang sama, karena kesal, Amber pernah meninggalkan kotorannya sendiri di atas kasur Johnny. Katanya sebagai prank. Ini yang membuat orang-orang bingung. Kalau memang Amber sangat takut dengan Johnny, karena biasanya korban KDRT sangat takut dengan penyiksanya, kok bisa Amber berani banget melakukan prank yang luar biasa menjijikkan? Gak cuma mengotori kasur, Amber juga melempar semua barang-barang penting milik Johnny dari balkon penthouse mereka. Mulai dari dompet, HP, kartu identitas, sampai-sampai supir Johnny Depp harus ngetuk pintu satu-satu rumah orang dan nyari ke jalanan semua barang-barang Johnny yang sudah dilempar oleh Amber dari balkon. Enggak cuma dari sisi Amber Heard yang banyak dipertanyakan. Johnny Depp juga melakukan hal-hal yang cukup mencurigakan. Johnny mengirimkan banyak pesan yang berisikan kata-kata yang parah banget, yang gak seharusnya diucapkan. Ada omongan dia ingin Amber, Amber, dan kata-kata tidak senonoh lainnya. Meskipun katanya ini adalah dialog dari film, tapi tetap aja kalau di film dan di kehidupan nyata konteksnya beda. Apalagi sekarang mereka sedang dalam perseteruan. Mungkin baginya saat itu cuma bercandaan, tapi sekarang bisa jadi ancaman. Johnny sendiri mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Johnny sendiri menyesali semua perbuatannya dan mengakui ketergantungannya terhadap alkohol dan obat-obatan terlarang. Johnny sangat kuat minum, sering mabuk, dan ada juga dugaan sepertinya Amber sengaja menjebak Johnny Depp. Amber menyimpan banyak sekali dokumentasi foto-foto dan video yang memperlihatkan Johnny Depp dalam keadaan yang tidak seharusnya dipublikasikan. Ada Johnny Depp muntah, tidur di lantai, berusaha menyakiti dirinya sendiri. Seolah-olah Amber tahu suatu hari semua dokumentasi ini akan dia publikasikan. Apa pendapat kalian sejauh ini? Di video selanjutnya kita akan bahas tentang persidangan dari sisi Amber. Saksi-saksi yang dipanggil oleh Amber Heard di persidangan. Saksi pertama adalah Dr. Don Hodges, psikolog forensik yang menginterview Amber selama 29 jam. Menurut sang dokter, Amber tidak memiliki HPD dan BPD, melainkan trauma berat atau PTSD. Jadi, keterangan psikolog yang dipanggil oleh Johnny dan Amber memiliki pertentangan. Dr. Curry menganalisis Amber lewat kepribadiannya, sedangkan Dr. Don Hodges mendiagnosis Amber berdasarkan ceritanya tentang kejadian antara dia dan Johnny Depp. Sadarkan bedanya di mana? Kalian mau percaya yang mana? Terserah. Saksi yang kemudian maju adalah Amber Heard dan saudara perempuannya Whitney Heard. Mereka menceritakan dua kejadian penting. Pertama, di tahun 2018, Johnny Depp pernah sangat marah.
Saat datang ke premier film London Fields yang diperankan oleh Amber Heard, Johnny melihat ada adegan dewasa dan tanpa busana. Johnny langsung marah karena mengira itu adalah Amber Heard. Padahal adegan diperankan oleh pemeran pengganti yang sangat mirip dengan Amber. Johnny langsung menuntut rumah produksi ini karena melanggar janji di kontrak yang mengatakan tidak akan ada adegan dewasa dan tanpa busana. Pengakuan ini didukung oleh kesaksian sang pengacara yang membenarkan Johnny menyuruh mereka untuk menuntut rumah produksi dan mengancam akan menghancurkan rumah produksi ini kalau berani main-main. Cerita ini tentu saja berdampak buruk bagi Johnny yang digambarkan sebagai suami overprotective dan sangat cemburuan. Kejadian kedua adalah kejadian di tangga di tahun 2015. Dari semua saksi yang dipanggil, tidak ada satupun yang bersaksi pernah melihat Johnny melakukan kekerasan terhadap Amber kecuali saudara perempuan Amber yang bernama Whitney. Whitney mengaku waktu di rumah Johnny, dia sempat melerai Johnny dan Amber yang bertengkar. Tapi Johnny malah memukulnya. Waktu itu, Johnny menjambak dan memukul wajah Amber berkali-kali. Amber yang tidak terima karena adiknya dipukul, balik membalas pukulan Johnny. Sampai akhirnya pertengkaran ini dilerai oleh security guard yang bekerja untuk Johnny. Seperti yang kita ketahui dari awal, Johnny Depp tidak pernah mengaku pernah memukul Amber. Lucunya, cerita dari security guard-nya Johnny beda lagi. Dia bilang, dia memang melihat Amber memukul sisi kiri wajah Johnny Depp. Tapi Johnny tidak memukul Amber. Dari YouTube Christina Randall, gue juga dapat informasi bahwa Whitney pernah menjadi korban kekerasan. Dia nggak ngaku siapa yang melakukannya, tapi teman-temannya bilang yang melakukannya kemungkinan besar adalah Amber. Dan Whitney takut dengan Amber. Lanjut lagi ke video selanjutnya. Akhir persidangan antara Johnny Depp dan Amber Heard. Setelah melakukan musyawarah selama 3 hari, juri pengadilan menyatakan Johnny Depp memenangi persidangan. Salah satu mantan hakim California menyatakan, menurutnya, penyebab kekalahan Amber Heard adalah dirinya sendiri. Kasus ini menaikkan dan menjatuhkan kredibilitas Amber Heard. Amber dibantai habis dan tidak berhasil menunjukkan kredibilitasnya. Contohnya, saat Amber menyatakan bahwa Kate Moss pernah didorong oleh Johnny Depp. Waktu dulu keduanya pernah berpacaran. Kate Moss akhirnya bersaksi di pengadilan dan langsung membantah cerita ini. Amber dicap berperilaku aneh, emosinya palsu, dan tidak membuat orang lain tersentuh. Ini cuplikan videonya. I don't know. Amber sering tidak sabar dan selalu melihat ke arah juri saat berbicara. Di pengadilan, Amber juga ngotot. Mengaku telah mendonasikan uang 7 juta dolar, padahal lembaga yang harusnya menerima uang ini sudah mengkonfirmasi mereka belum mendapatkan uang 7 juta dolar, baru 1,5 juta. Banyak cerita dari Amber yang tidak konsisten, sehingga juri bingung mana yang harus dipercaya dan mana yang tidak harus dipercayai. Rekaman-rekaman suaranya sendiri justru makin membuat Amber terlihat sebagai orang yang bersalah. Johnny Depp mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah mendukungnya, dan menganggap hasil persidangan ini telah memberikan kesempatan baru baginya untuk hidup kembali. Tujuan Johnny Depp untuk membersihkan namanya dan nama anak-anaknya akhirnya berhasil tercapai. Johnny Depp juga berterima kasih kepada juri, hakim, dan seluruh tim pengacaranya. Sedangkan Amber merasa kecewa dan menganggap kekalahannya adalah kekalahan bagi semua wanita, yang seolah mundur ke zaman dulu saat wanita tidak dipercayai, takut bicara, tidak boleh speak up, dan malah mendukung laki-laki yang memiliki kekuatan. Amber harus membayar ganti rugi ke Johnny sebanyak 10,35 juta dolar atau setara dengan 150,6 miliar rupiah. Dan Johnny harus membayar ganti rugi ke Amber sebanyak 2 juta dolar, setara dengan 29 miliar, karena salah satu saksi Johnny di pengadilan menuduh Amber dan teman-temannya sengaja menjebak Johnny. Meskipun kata-kata ini tidak keluar dari mulut Johnny, di pengadilan hal ini dianggap tidak seharusnya. Semalam, salah satu tim legal Amber mengatakan, Amber akan mengajukan banding atas keputusan ini.
Kalau memang benar, berarti kasus ini belum benar-benar selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Jika ingin mendengarkan konten lain bisa request di kolom komentar. Enjoy!